saya. Tapi kalau di dinas sosial itu ada 3, Mas Marno, saya, terus Mas Anggoro atau Pian. Itu yang dirangkul oleh dinas sosial daerah Istimewa Yogyakarta, karena wayang cakro ini sebenarnya cetusan atau gagasan dari Bapak Kadis, Bapak Untung Sukaryati MM, itu menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu. Sekarang sudah punah. Nah, dengan adanya wayang cakro itu untuk media penyuluhan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sosial. Tentu saja ada gelandangan pengemis, karena sudah ada undang-undangnya. Kalau pengemis itu dilarang, khususnya di DIY itu sudah ada. Nah, ini diadakan penyuluhan melalui peraga wayang cakro. Nah, wayang cakro itu bukan ngestino pendowo, tapi wayang cakro itu tokoh-tokohnya itu ada Pak RT, Pak RW, dan masyarakat, juga tokoh masyarakat, tokoh agama, juga dari tentu saja ada Babin Kamtimas, ada Babinsa. Nah, di situ ceritanya atau lakonnya itu bukan Brontoyudo dan bukan seperti wayang kulit atau wayang purwo. Ini dinamika kehidupan masyarakat yang sering terjadi di desa maupun di kota yang dialami oleh kalangan masyarakat tertentu. Tentu saja ada penyandang difabel, mengatasi mungkin kemiskinan dan lain sebagainya, juga kenakalan remaja, penanggulangan bagaimana, itu melalui peraga wayang cakro. Itu gagasan dari Bapak Untung Sukaryati MM, yaitu Kepala Dinas Sosial saat itu. Sekarang saya ulangi, sekarang sudah purna. Namun itu boleh dilanjutkan asal dilakukan dengan hal-hal yang memang tidak merusak apa yang menjadi citra wayang cakro, karena ceritanya pun harus bisa dipahami oleh masyarakat sebagai penyuluhan. Untuk temanya menyesuaikan kondisi, Pak, ya? Betul. Jadi andai kata saya ada di mana itu di kampung atau di lokasi tertentu ada sesuatu yang sering terjadi, umpamanya di situ banyak kenakalan remaja, itulah perlu diberikan pencerahan, penyuluhan melalui peraga wayang cakro. Terus ada ini untuk lokasi, maaf ini apa namanya itu, yang di anak-anak perempuan yang itu apa namanya, BTS apa itu ya. Itu juga ada istilahnya penyuluhan, pendidikan yang intinya menuju himbauan agar kembali ke jalan yang dihimbau tapi dengan cara seni. Betul. Jadi sekarang kan nggak boleh ketus ya, jadi memang harus dengan tampilan wayang cakro ditujukan kepada di mana lokasi itu yang baru ngetren apa, yang booming apa, lah disitulah ceritanya dipaparkan di situ sebagai penyuluhan. Begitu. Untuk pakemnya apa, Pak? Karena kan ada Solo, ada apa kan wayang yang lain. Kalau ini gimana? Ini mengacu kepada tokoh-tokoh atau pakem. Kalau pakemnya itu nggak ada, Pak. Yang penting ceritanya itu yang salah ya seleh. Terus kalau namanya sesuluh ya, sesuluh itu mestinya memberikan himbauan hal yang baik-baik, mengingatkan, menolong, memberi, membagi, kan begitu. Sosialnya itu ya. Jadi difokuskan sebagian besar itu ke sosial. Untuk durasi itu kalau wayang cakro berapa jam rata-rata? Biasanya itu kan kalau di dinas dulu ada pra sama full. Kalau pra itu nanti ada pertunjukan utama, umpama wayang kulit. Nah, ini sebelumnya 1 jam itu wayang cakro. Mungkin sudah cukup kan durasi sekian itu. Terus kalau full itu karena mungkin dibarengi dengan hiburan yang banyak intermezzo untuk menghibur masyarakat. Tapi hiburannya pun itu juga harus mengacu kepada hal-hal yang sifatnya itu tidak seronok atau yang tidak yang sopan lah gitu aja.
karena namanya Sesulo nanti. Cakro seperti Pak Waloyo ini kalau misalkan tanggapan itu berapa sih Pak? Nah itu tinggal radiusnya berapa kilo di mana, terus durasinya berapa, terus untuk apa itu. Ya macam-macam lah. Kalau Kan ada nominal terkecil Pak. ya nominal kecilnya ya, karena kalau tanggapan itu nggak mungkin kan 1 jam, paling tidak 3 jam. Oh, Dari jam 9 sampai 9, 10, 11, 12 atau jam 1 tinggal izinnya nanti. Itu biasanya kalau full yang segitu itu komplit dengan panggung, sound system dan lain sebagainya itu biasanya sampai ya sekitar 10 ya 10 juta. ada bintang tamu itu ya berarti Pak. Full tadi itu ya. Iya sama bintang tamu, tapi bintang tamunya tidak boleh istilahnya apa ya, mengharuskan harus ini, enggak. Bintang tamu ya bawaan dari wayang cakro yang mungkin sudah spell sama wayang cakro dalamnya. Pak, harapannya dengan adanya wayang cakro ini selain wayang yang sudah terbiasa gimana Pak? Sebagai dalam cakro ini. Begini, kalau wayang cakro itu sebenarnya kan wayang suluh yang sebenarnya, tapi kemungkinan ada yang seneng, ada yang memang pas untuk event-event tertentu. Kalau harapan saya ya kita sama-sama tidak akan menyaingi, tidak apa, kita melestarikan dan mengembangkan, karena ini kan Jawa juga Ya. ya, cuman tokohnya kan bukan itu. Tokohnya itu maju kepada jangan sampai nanti ada hal yang komplain seseorang, baratnya begini, di situ ada adegan mabuk ya, padahal mabuk itu kan dilarang. Nah, nanti ada yang menghimbau, melerai dan memberi himbauan. Tunjukkan tadi itu. Nah itu kan tokoh yang mabuk ini kan umpama tokohnya itu si A, padahal di daerah situ si A itu orang yang terpandang. Ya. Nah, itu kan nanti komplain ya. Makanya Tidak boleh diperagakan berarti ya. ya namanya bukan, namanya pun tidak boleh nama orang sebenarnya. Oh, itu ya. Jangan sampai nanti menimbulkan komplain. Namanya pun nama, maksudnya onderdil, tumbuhan, makanan atau jenis lain yang tidak terdapat di seseorang. Tapi andai kata nanti ada sudah dialihkan ke situ, tapi ada saja yang sama, itu hanya apa ya namanya, tidak kesengajaan, dan itu hanya kebetulan saja namanya sama. Andai kata namanya kopi encer kan nggak ada ya. Ya. Saya rasa mungkin nggak ada. Mas kopi encer kan nggak ada. Itu jangan Kalau jumlah dalam cakro di ini kan karena nggak ada asosiasinya dan nggak ada apa persatuan yang sudah diresmikan, itu kan nggak bisa ngitung saya, karena wayang cakro itu masnya aja bisa dalang gitu loh. jadi sesuai kebutuhan tadi itu ya. Iya. Harapannya Pak untuk kaula muda. Ya memang kalau untuk kaula muda memang bahasa wayang cakro itu kan bebas. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahkan bahasa Cina, Inggris pun kalau memang menguasai bisa. Nah itu mungkin dicintai oleh masyarakat, dan mungkin anak muda ini mudah menerima kan, daripada bahasa yang mungkin anak muda kurang begitu paham saat ini gitu kan. Mungkin ada ini ya milenial itu ya Pak ya. Betul, nah itu bahasanya bahasa yang ya seperti mudah ditangkap dan mudah dimengerti sama anak muda. Mungkin anak muda bukan lebih cinta, yang mudah memahami dan mungkin senang. Harapannya Pak Waloyo sebagai dalang. Harapan saya untuk hal berkembangnya wayang cakro ya mungkin ya berharap ini menjadikan tontonan yang menghibur dan ada apa ya,